laki-laki yang perkasa, di balik laki-laki yang hebat ada perempuan yang luar biasa. Betul Ibu? Mereka ngaku betul. Oleh sebab itu, hai laki-laki yang perkasa, hai laki-laki yang gagah, hai laki-laki yang banyak duit, hai laki-laki yang tinggi pangkatnya, hai laki-laki yang besar rumahnya, hai laki-laki yang hebat mobilnya, maka muliakanlah perempuan. Jangan kau hinakan, jangan kau rendahkan, jangan kau lecehkan, jangan kau rendahkan, karena derajat perempuan tinggi. Apa kata Nabi SAW? Al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga di bawah tapak kaki ibu. Tidak ada hadis sorga di bawah tapak kaki ustaz, tak ada. Sorga di bawah tapak kaki polisi, tentara, bupati, wali kota, gubernur, tak ada. Sorga di bawah tapak kaki raja, sultan, penguasa, tidak ada. Sorga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya berkurap. Begitulah hebatnya seorang perempuan. Oleh sebab itu maka kita muliakan perempuan, karena kita keluar dari perut perempuan. Ini yang hebat-hebat di belakang saya, yang hebat-hebat di samping saya, PNS, pejabat, BUMN, alim ulama, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden, menteri, semua laki-laki ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari perut ikan duyung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu jangan pernah lecehkan perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, perempuan adalah adik kalian. Datang seorang laki-laki minta supaya diizinkan, maaf berzina, izinkan aku berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau dia berzina dengan ibumu? Laki-laki itu terdiam. Apa maknanya? Hormati perempuan, muliakan perempuan, jaga harkat dan martabat perempuan. Hai laki-laki yang perkasa, siap menjaga perempuan. Jangan kalian curiga dengan laki-laki yang berada di dekat-dekat perempuan ini. Mereka bukan gatal, mereka bukan jahat, mereka adalah laki-laki yang siap menghormati dan menjaga perempuan. Betul? Awas kalian kalau macam-macam. Jangan sampai jadi pagar makan tanah lapang. Pelecehan terjadi di mana-mana, perempuan dianiaya, dilecehkan, dipukul, dihabisi. Tapi perempuan juga mesti menjaga dirinya. Tutup kepala, tutup. Yang sudah menutup kepala, alhamdulillah. Yang sudah menutup pipi dengan hidung, cadar, alhamdulillah. Itu ada yang bercadar, itu ada yang bercadar, ada yang bercadar. Jangan kelahi antara yang bercadar dengan berjilbab. Kalau kalian yang berjilbab dengan bercadar kelahi, nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Oleh sebab itu mesti kita jaga ini bersama. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, kalau ada anakmu bercadar, bagus apa tak bagus? Bagus, jangan hina. Hai bapak ibu guru, kalau ada muridmu bercadar, berarti dia sudah menjaga. Hai ibu yang bercadar, kalau ada tetanggamu ngejek, kenapa kau bercadar? Aku bercadar bukan menjaga pipiku, aku bercadar bukan menjaga hidungku, aku bercadar bukan menjaga bibirku. Lalu kenapa kau bercadar? Aku bercadar menjaga mata lakimu yang selalu melirik aku. Oleh sebab itu mereka bercadar karena menjaga kehormatan. Ada laki-laki yang hafal Quran, hafalannya hilang karena menengok aurat perempuan. Ada laki-laki yang soleh, amalnya rusak karena melihat aurat perempuan. Ada laki-laki yang zuhud, ada laki-laki yang wara, ada laki-laki yang hampir menjadi wali Allah, tapi kemudian rusak terhijab karena melihat aurat perempuan. Maka wahai perempuan, kalau kalian mau menjaga penghafal Quran, kalau kalian mau menjaga wali-wali Allah, kalau kalian mau menjaga imam-imam masjid, maka istiqomahlah menutup aurat. Oleh sebab itu laki-laki, katakan kepada perempuan, katakan kepada istrimu, katakan kepada anak perempuanmu, ya ayuhan nabi, wahai Muhammad, qul, katakan li azwajika, pada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka memandangkan pakaian.
senangnya di Panton Labu, perempuan jilbabnya panjang, roknya panjang. Di sebagian tempat kadang jilbabnya panjang tapi celananya sempit sampai pahanya menjerit minta tolong. Sebagian di tempat kadang roknya panjang, begitu melangkah terbuka resleting belum dipasang. Saking buru-burunya tukang jahit belum masang, segera dipakai saja. Oleh sebab itu maka alhamdulillah Nangro Aceh Darussalam ada polisi syariah wilayah Hisbah, ada yang namanya dinas syariah, ada yang namanya dinas daya, masih ada pesantren-pesantren dayah-dayah, masih ada abu, masih ada abi, masih ada abon, masih ada tengku. Mereka lah yang menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya. Siap menjaga anak perempuan? Ya. Jangan sampai anak perempuan kita dibonceng orang pergi sana pergi sini, berakhir dengan nestapa. Oleh sebab itu semua kepala rumah tangga, wahai kalian laki-laki, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in. Setiap laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun. Kalian akan disoal, kalian akan ditanya. Inna sam'a, sudahkah kau dengar tentang anak gadismu? Wal basar, sudahkah kau tengok perhatikan matamu? Wal fuad, sudahkah kau lihat renungkan dengan hati dan pikiranmu bagaimana anak perempuanmu? Dia jalan sama siapa? Pulangnya jam berapa? Kunci motor mana? Dia jalan pulang jam berapa? Dia makan apa? Ini semua tanggung jawab laki-laki. Banyak sekarang laki-laki yang tidak siap jadi laki-laki. Kok laki-laki apa perempuan? Bencong. Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki kehormatan, jadi laki-laki kemuliaan, tapi jadi laki-laki juga akan menjadi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap jadi laki-laki? Siap. Yang perempuan ikut jawab. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ke depan ini saya fokuskan tentang laki-laki dan perempuan. Adapun yang bagian ini kira-kira apa nanti? Waspadalah. Siap-siap mendengar yang ketiga. Silaturahim lembut-lembut. Ayo silaturahim. Ayo siapkan makanan. Ayo jamu tamu makan. Siapkan semuanya.